Selamat malam, sahabat video. Apa kabar? Dimanapun kamu berada, kembali lagi di Instagram Live di video dimana kali ini ditemenin barengan sama Reza Al-Kadri. Hai, apa kabar? Sahabat video dimanapun kamu berada, mudah-mudahan sehat-sehat aja. Mudah-mudahan masih ngikutin protokol kesehatan dan mudah-mudahan di sini udah nggak sabar juga nih untuk sama-sama kita ngobrol sesuai dengan judul kita untuk malam hari ini. Kalau kamu bisa lihat di atas nih, kita lagi ada di Instagram Live video original series Live with My Ketos. Tepuk tangan dulu dong. Woo! Woo! Tepuk tangannya, mantap nih. udah ya. Barengan sama aku Reza Al-Kadri di sini. Selamat malam, dan kita kali ini pengen siap ngobrol-ngobrol barengan sama kedua cast untuk video original series Live with My Ketos, di mana kita bakal ngobrol barengan sama Bani yang berperan sebagai Alvaro, dan juga kita bakal ngobrol barengan sama Mari yang di sini berperan sebagai Abel. Nah, dua cast ini bakal kita ajak untuk ngobrol-ngobrol, tapi sebelumnya aku mungkin pengen komen dulu, pengen nanya-nanya. Sahabat video yang sekarang lagi nonton, ini asalnya dari mana? Coba, tuh, udah ada Bandung hadir. Asa Risman, halo, selamat malam. Coba, komen-komen. Wah, ada dari Taiwan. Rael Bungsu, halo. Mudah-mudahan sehat-sehat aja ya. Coba komen-komen dong. Lagi di mana? Dan kira-kira gimana? Apakah udah pada nonton belum nih episode pertama dari video original series Live with My Ketos? Nah, coba ya. Jakarta Timur, ada Bekasi, ada dari Bogor. Wah, dari Jakarta banyak banget nih. Dari Lamongan, halo, apa kabar? Dari Kalimantan Barat. Nah, Maria udah ada di sini. Hai Maria, apa kabar? Halo Kak, baik. Wah, jadi Maria di sini berperan sebagai Abel. Yes. Betul ya? Betul. Abel, anak belakang. Yoi. Bukan deh. Coba ya kita cek apakah Arbani bisa ikut barengan sama kita. Sebelumnya boleh nih disapa-sapa nih, silakan. Hai semuanya, makasih sudah luangkan waktu untuk nonton live malam ini. Kita kali ini pengen nyapa-nyapa dulu karena di sini banyak banget nih yang ada dari selain Jakarta. Tadi aku lihat udah ada yang dari Taiwan, udah ada yang dari Aceh, udah ada yang dari mana lagi nih? Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Banyak banget. Ada yang nanya, mana Bani? Sabar ya. Kita sebelumnya pengen ngasih tahu dulu beberapa hal yang pasti. Video original series Live with My Ketos ini udah tayang episode pertama. Dan episode pertama dan kedua itu bisa disaksikan secara gratis, tapi episode-episode berikutnya, 3 dan episode sampai selesai di satu season ini, itu bisa disaksikan dengan video Premier Platinum, dengan harga mulai dari Rp15.000. Jadi ayo silakan pakai video Premier Platinumnya. Dan kita ngingetin ya, Bel ya, jangan sampai yang namanya ngelakuin pembajakan. Iya nggak? Iya, karena ini murah banget. Asli. Sebulan 15.000, kalian bisa nonton sebanyak-banyaknya. Tuh, kamu sebagai seorang aktrisnya pasti ngerasa kayak kecewa banget ya kalau misalnya ada yang nonton tapi nontonnya malah nonton bajakannya nggak sih, Bel? Iya. Aku manggilnya malah Abel-Abel mulu nih. Kayak teman sekolah. In karakter aja, nggak apa-apa. In karakter ya? Iya, Gimana tuh? Makanya jangan nonton bajakan, ya nggak sih? Iya, karena kalau nonton bajakan pun nanti pasti industri perfilman Indonesia bakal meredup juga. Karena nggak ada penghasilan income juga kan, nggak balik nanti modalnya. Jadi kita juga nggak bisa berkarya lagi, kalian juga pasti nanti nggak ada hiburan lagi. Oke. Juga kru-krunya yang sudah nggak cuman pemainnya tapi kru-krunya juga capek banget itu. Oke. Nonton yang legal, guys. Tuh, nonton yang legal ya guys. Dan kita mau ngucapin juga terima kasih nih untuk media partner kita yang udah membantu kita. Kita pengen terima kasih banyak untuk Ardan Radio, untuk Prambors, untuk Tabloid Nyata, ada Suara.com, ada Republika, Berita 1, IDN Times, dan juga Tempo. Terima kasih banyak. Nah, Arbani udah ada di sini nih barengan sama kita nih. Coba ya kita ajak untuk live bareng ya. Soalnya penasaran banget nih, pengen tahu dan pengen cerita-cerita soal scene-scene favoritnya. Nah, hai Bani, apa kabar? Hai, baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya Kak Reza? Oke, Wah, Maria. Ini udah excited banget nih. Jadi rules-nya kita akan memanggil dengan nama karakter ya. Jadi lo akan gue panggil Faro ya.
Alvaro ya? Alvaro ya. Kalau Al tuh semuanya udah pada manggil Al. Gue pengen kelihatan lebih akrab, jadi manggilnya Farucu Ila. Boleh. Udah ada Al, udah ada Abel di sini. Oke, mungkin boleh disapa-sapa dulu nih, Al, teman-teman yang udah ikutan join live kita kali ini. Ya, halo teman-teman semuanya yang udah join live LWMK hari ini, malam ini. Dan terima kasih juga buat yang udah nonton episode 1 LWMK hari ini. Semoga pada suka. Oke, jadi udah tayang episode 1. Terus tadi udah sedikit cerita-cerita barengan sama Abel di sini. Nah, sekarang lo nih, boleh dong buat sahabat video yang mungkin belum sempet nonton episode pertama. Boleh cerita dikit nggak sih sebenarnya video original series Live With My Ketos ini tentang apa? Dan lo berperan sebagai apa nih? Karakternya gimana nih? Oke, jadi Live With My Ketos ini berceritakan tentang Alvaro dan El, di mana mereka nih sebenarnya sih nggak saling benci sih, cuman saling kayak nggak serak aja kan. Kadang di pertemanan ada yang kayak serak-serakan, ada yang nggak serak-serakan. Di sini nih kayak nggak serak aja, dan Alvaro dapat tantangan untuk ngeluluhin hatinya El sampai akhirnya ada suatu masalah, dan ya udah nanti Alvaro akan tinggal di rumahnya El, dan disitulah awal permulaan keseluruhan cerita nanti yang nggak gue bisa ceritain karena nantinya ada spoiler. Iya benar. Begitu. Makanya judulnya adalah Live With My Ketos ya. Iya, mungkin banyak orang yang belum tahu Ketos itu apa. Ketos itu ketua OSIS, guys. Nah, Ketos itu ketua OSIS. Ketua OSIS ya. Jadi udah jelas nih ya perannya Al di sini sebagai seorang ketua OSIS. Tapi sedikit dulu, sekarang kita ke Abel nih. Kalau Abel di sini gimana nih? Ceritain dikit dong soal karakternya. Abel ini di sini sahabatnya El yang diperanin sama Zara nanti. Terus dia juga sahabatan sama Rangga, tapi awalnya sama Al ini yang kita belum kenal awalnya. Abel ini karakternya di LWMK, she believes in soulmates. Dia sangat percaya akan soulmates, terus dia hopeless romantic. Jadi dia tuh suka nggak berpikir logis gitu, karena bucin, dia bener-bener naruh kebahagiaannya dia di satu laki-laki aja. Jadi dia ini nggak logis cara berpikirnya. Terus dia ini, jadi tuh nggak ada yang bisa menghentikan Abel. Kalau misalnya dia udah suka sama nih cowok, dia pasti kejar, dia nggak ada gengsi-gengsian sih. Oke, jadi bucinnya levelnya udah akut nih sebenarnya ya? Iya, beda sama El yang nggak percaya sama cinta. Makanya bener. Nih kita kalau gini ngelihat episode 1 tuh ya, kita ngelihat soal Al. Semua cewek-cewek tuh kayaknya kelepek-kelepek nih sama Al. Suka langsung kayak, aduh pengen deh diajarin motong wortel. Enggak. Pokoknya semuanya tuh kayak kelepek-kelepek nih. Tapi tiba-tiba ada satu cewek, El nih kayak, gue nggak suka sama tuh cowok, gue nggak percaya nih sama yang namanya cinta nih. Lo nih denger kata-kata itu keluar dari mulut seorang cewek, gimana nih Al? Ceritanya gimana nih? Sebenarnya sih Alvaro nggak ada masalah sama itu, karena Alvaro bukan tipe orang yang gue mau nge-guide orang supaya suka sama gue apa segala macam. Dia bukan tipe orang yang kayak gitu. Dia sebel sama El itu karena nih anak kok batu basi sampai bilang gue nggak percaya cinta, gue nggak percaya cowok. Itu loh yang bikin, salah satu yang bikin Alvaro tuh tertarik untuk menerima tantangan itu ya itu, karena nih anak inilah gue kasih lihat, mungkin gitu. Oke, jadi kayak berusaha untuk ngebuktiin juga ya? Iya, bukan buat kayak enggak nih cewek harus suka sama gue, enggak gitu. Oke. Si Alvaro nggak gitu. Al nih ada keyakinan kayak gue bisa luluhin hati dia. Gitu nggak sih sebenarnya? Ada. Karena Alvaro orangnya pede. Oke. Karena Alvaro orangnya pede. Pede ya. Jadi kayak masakannya bisa gue bikin, hati dia juga bisa gue luluhin. Keren. Oke. Di episode 1 juga kita ngeliat nih. Di scene dimana lo lagi mencoba kayaknya bikin terkesan bokap lo gitu ya.
dengan sebuah masakan, tapi ujung-ujungnya bokap lo malah kayak nggak terkesan, biasa aja. Ini mah bukan karir nih, iya nggak sih? Gimana tuh Bener. ngelihat scene itu tuh? Jadi kalau itu kan Alvaro memang bertolak belakang sekali sama apa yang dimau sama bokap kandungnya ya kan. Dan Alvaro di situ sangat ngerasa ya harusnya keluarga apalagi ayah kandungnya itu bisa mendukung, mensupport apa yang mau dilakuin atau dikejar sama anaknya. Cuman kok gue malah nggak dapat dukungan itu, ya dia pasti kecewa banget. Yang gue rasain di situ pun kecewa sih. Gue jadi Alvaro gue kecewa. Iya sih, karena emang paling enak kalau misalnya kita bisa ngejalanin mimpi kita dan didukung sama keluarga, ya nggak sih? Bener banget. Kan doa orang tua, restu orang tua kan doa Tuhan juga kan, doa Allah juga, restu Allah juga gitu, ridho. Cuman kok ini kok orang tua kandung gue nggak ngedukung gue sih gitu. Ya kayak pasti kesel lah. Iya benar. Padahal tuh kalau dilihat dari makanannya, ya Bel ya, kita ngelihat makanannya aja kayak langsung lapar karena enak banget nggak sih Bel? Scramble egg-nya nggak sih? Tuh. Dari scene itu gue bisa bikin scramble egg. Tadinya nggak bisa. Tapi gara-gara berperan di sini jadi makin jago masak apa enggak nih? Jago sih enggak, cuma ngerti dikit iya. Ngerti dikit iya. Kalau lo gimana nih Bel? Kan ini kan sebuah video original series yang backgroundnya berhubungan sama masak-memasak. Jadi ke-trigger nggak sih? Gue udah ada di sini, kenapa gue nggak bisa masak nih? Mesti lebih jago nih, atau gimana? Sebenarnya pengen banget masuk sekolahnya mereka sih biar dapat experience masak-masaknya. Tapi kan ternyata Abel nggak sekolah sama mereka ya. Abel sekolahnya iya benar. Jadi nggak dapet chance buat ikut masak-masak sama yang lain. Cuma bisa liatin doang. Bisa nih. Abis ini gara-gara nonton satu season. Ya. Oh iya, bisa masak apaan? Nasi goreng. Oh, nasi goreng. Aku masak air biar mateng. Aduh, sorry. Cakep. sorry. Ini kita lanjut ya ke obrolan kita soal Alvaro. Abis itu kita lanjut ke beberapa scene yang diperankan oleh Maria, berperan sebagai Abel ya. Ini ada beberapa pertanyaan lagi. Sebelum nanti juga kita masuk ke Q&A. Jadi fans-fans kalian di sini, kalau misalnya punya pertanyaan, boleh silakan komen di bawah aja di kolom komentar kita. Nanti kita bakal bacain beberapa pertanyaannya, jadi siap-siap ya. Lanjut lagi nih, ada satu scene yang gue pengen nanya sama Al nih. Gue pengen nanya soal scene di mana lo belanja di pasar ikan. Oke. Itu gimana? Hawanya, gue pengen tahu dulu hawanya. Waktu itu lagi puasa loh. Oh iya. itu kita syuting pas di situ juga lagi puasa, di bulan puasa. Jadi wow sekali ya. Panas. Cuman panas terik tapi anginnya ada ya kan. Angin ada. Cuman yang agak riskan adalah ya karena terlalu ramai tempatnya. Cuman ya udahlah, nggak apa-apa lah, Bismillah aja. Kita juga sedia minum air putih terus sama obat kan, sama vitamin. Dan gue tuh udah lama banget nggak ke Muara Angke sih. Jadi pas syuting di situ kayak seru juga di sini gitu. Milih-milih ikan, dan ikannya ternyata memang seger-seger. Sumpah. Oke. Kan di situ memang scene-nya beli ikan kan. Jadi gue lihat situ ikannya seger-seger, dan ikannya banyak banget, pilihannya banyak banget. Yang nggak pernah gue lihat ada di situ pokoknya ikannya. Jadi gue kadang nungguin tag, gue keliling-keliling tuh lihat ikan. Gue keliling-keliling lihat ikan. Oh iya, ikannya bagus ya. Oke. Soalnya pengalaman gue, seingat gue kalau misalnya kita ke sana gitu ya, tuh banyak banget bunyi-bunyi kapal. Ada yang ngasih horn, terus ada orang-orang di sana. Itu ganggu take nggak tuh atau gimana? Kalau ganggu take sih enggak sih. Justru lebih kayak apa ya suasananya memang seperti ini, jadi ya kita harus terbiasa gitu. Apalagi Alvaro kan yang udah biasa beli ikan di situ, jadi harus terbiasa. Beda jadi sama El. L-nya agak kaget kan di situ situasinya. L-nya agak kaget kan. Kalau Al-nya ya kayak udah biasa aja, gue udah kayak anak sini nih gue. Gitu. Keren.
Akam sih, anak kampung sini. Akam sih, yoi. Ini semuanya nih bisa sama-sama kita tonton di episode 1 karena kan masih bisa ditonton, apalagi Selasa kemarin baru aja kita sama-sama virtual gala premier gitu ya. Nah, minggu depan adalah waktunya kita nonton episode 2. Nah, di episode 2 ini nih pertanyaan-pertanyaan ngobrol-ngobrol barengan sama Abel. Hai Abel. Hello. Nah, Bel, nih pengen nanya dikit ya, ini tanpa nanti kita nge-spoilerin semua ya. Oke. Nah, jadi katanya ada scene di mana Abel tuh bantuin El ngusirin mas-mas ketika motornya El mogok. Gimana tuh ceritanya? Iya, benar. Jadi tuh ceritanya si El ini kayak ada di trailernya juga deh, ya kan? Iya, jadi si El ini lagi naik motor gitu sendirian. Terus ya biasalah tengah malam banyak cowok-cowok di gang-gang perumahan gitu yang kayak iseng ngegangguin si El. Terus kebetulan ada aku, I try to help her, tapi aku bawa baseball iya gitu. Iya. Baseball bat gitu ya? Yes, baseball bat gitu. Emang sehari-hari suka bawa baseball bat apa gimana nih sebenarnya Abel? Enggak sih. Jadi kenapa pakai baseball bat? Buat defense mechanism gitu loh. Karena kalau misalnya bawa diri doang kan takutnya kenapa nggak ada alat buat nge-defense perempuan gitu. Jadi Abel ini orangnya berani kan, dia nggak takut sama sekali. Abel sama El ini punya satu kesamaan, mereka sama-sama berani. Perbedaannya satu saya cinta, yang satu enggak. Nah, si Abel ini dengan beraninya dan sotoynya ya udah bawa baseball bat aja. Iya ya, gue itu yang mau gue omongin juga. Abel sama El nih kayaknya nyalinya tuh tinggi banget gitu, kayak nggak ada takut-takutnya gitu. Kalau dilihat dari trailer aja, gue kalau jadi teman sekolahnya gue diwoin, woi, aduh dia lagi, aduh maaf langsung. Ngeri-ngeri ya. Ngeri-ngeri sedep gitu. Terus juga dari trailer kita ngelihat juga scene di mana Abel tuh ngenalin El ke Rangga. Jadi emang di sini peran lo sebagai satu sahabat yang juga pengen ngenalin cowok yang kayaknya cocok nih buat sahabat gue, ya nggak sih? Sebenarnya si Abel ini ngenalin mereka nggak ada intensi buat emang niatnya awalnya pengen ngecomblangin sih, nggak ada. Tapi emang Abel ini tuh pengen dari dulu selalu pengen ngebuktiin gitu ke El kalau misalnya El, cinta tuh nggak seburuk yang lo pikir gitu. Lo emang belum nemu yang pas aja gitu. Tapi emang nggak ada intensi buat ngecomblangin gitu, nggak ada. Jadi sebenarnya ada satu niat yang hampir sama ya antara Abel sama Al di sini ya. Sama-sama pengen coba ngeyakinin El tuh kalau misalnya ya yang namanya cinta tuh sebenarnya ada gitu. Ya nggak sih? Benar. Karena kan jarang banget kan orang kayak gitu kan, kayak ini ada masalah apa sih lo sampai gak percaya cinta? Ada trauma. Iya. Ini kenapa benci banget nih kayaknya, ya nggak sih? Nah itu dia yang bikin gregetan kan. Oke. Terus episode 1 udah tayang, kita udah sama-sama nonton. Dari kalian berdua sendiri nih mungkin tanggapannya gimana nih setelah ngeliat episode 1? Abel dulu boleh, Abel? Silakan Bel. Aduh, aku seneng banget. Aku nontonnya tuh kayaknya tadi malam deh. Tadi malam aku nonton, terus aku suka scene si Al yang tiba-tiba nongol di rumahnya El itu tuh scene terakhir. Hai, gitu ya. Iya, itu aku kayak, hai. Aduh, aku jadi El, aku jadi El juga bakal kesel banget sih kalau aku jadi dia. Mukanya itu loh. Soalnya nengok kayak, hai, ya, aduh. Tengil itu dapet gitu. Oke. Ya, Gimana nih Al? Episode 1 nih Al? So far gue seneng banget. Gue suka banget sama hasilnya, di luar ekspektasi. Dan fun banget gitu buat ditonton sama apalagi anak remaja ya. Kayak gue anak remaja. Itu seneng banget gitu. Nontonnya fresh banget lah. Gue juga sempat nanya-nanya ke beberapa temen gue yang udah nonton, pada bilang ya seneng, fresh banget, seru kok nontonnya. Apalagi yang masak-masaknya itu loh bikin fresh juga kata mereka. Gitu. Jadi gue so far gue seneng banget sih sama hasilnya. Semoga episode setelahnya lebih bagus lagi daripada episode 1. Itu dia. Karena episode 1 aja kalau nggak salah views-nya udah 50 ribuan sekian ya, padahal baru hari pertama loh.
Keren. Coba kita pengen nanya dong komen-komen di sini. Udah nonton belum episode 1? Video original series Live with My Ketos. Coba, udah pada nonton belum nih? Sambil nih pada minta disapa-sapa lagi katanya. Coba disapa-sapa lagi, silakan. Maria sama Bani silakan disapa-sapa lagi. Halo semuanya. Udah pada nonton belum episode pertamanya? Tuh udah tuh dari Nadila udah. Dari MVP 97 udah. Septa udah. Yeay, gimana? Barusan nonton, suka banget katanya. Wah. Nih, alhamdulillah. Ini gue tahu nih rasanya. Buat orang yang ikutan live ini, tapi dia belum nonton. Langsung kayak FOMO gitu. Aduh, kok gue belum nonton ya? Nih berarti rekomen banget nih. Berarti abis nonton live ini harus nonton Live with My Ketos dong. Langsung ke video, langsung ke video, langsung search-nya. Karena pas kita masuk ke video aja, langsung bannernya gede banget. Video original series Live with My Ketos tuh. Langsung ditonton ya, buat yang belum nonton. Dan boleh cerita dikit nih ya, soal episode 2 minggu depan. Kira-kira apa nih yang kita bisa tahu? Dikit aja. Apa yang bakal terjadi? Wah ini pastinya di episode 2 bakal makin runyam, makin ribet sih. Karena kedatangannya Abel dan Rangga bikin semuanya lebih complicated. Bener, setuju banget. Dan Al makin mengganggu-ganggu sih. Soalnya di trailernya aja kita lihat di scene waktu Al dikenalin sama Rangga, mukanya Al tuh kayak ini siapa sih nih cowok gitu ya. Tapi by the way, sebelum kita masuk ke komentar-komentar dan juga Q&A, boleh cerita dikit nggak sih pengalaman-pengalaman di belakang layar ketika proses syuting? Masih ingat nggak sih? Apalagi tadi kan lo sudah cerita soal syuting di tengah bulan puasa dan juga banyak keseruan-keseruan lainnya. Apalagi kan sekarang kita ada di fase di mana kita lagi di pandemi COVID-19 gitu ya. Gimana nih proses syutingnya? Ada cerita-cerita seru apa nih? Proses syuting alhamdulillah berjalan lancar, terus kita juga mengikuti prokes, dan itu di bulan puasa, dan ini pasti sama kayak Abel, Zara, dan juga Vasco. Kita sangat senang sekali dan nyaman sekali kerja di project ini, terlebih dari pemain-pemain cast-nya semuanya, kita ngeblendnya enak banget. Sama Kanisa, sutradaranya juga asik banget. Terlebih sama kru-krunya dari bagian DOP, Astrada, lighting, semuanya. Jadi kita punya konsep tuh kayak skill nggak penting, yang penting lucu. Jadi everyday shooting ngakak terus. Aku bisa ikut ya, aku lumayan lucu soalnya enggak ya? Bisa banget. Bisa. Nanti kalau ada yang penting lucu, Maafin aku cross the line kayaknya. Aku udah jadi MC aja, nggak usah sosok ikutannya. terus gimana nih? Ada momen seru nggak? Momen lucu nggak yang bisa kita tahu? Momen lucu apa, Bel? Kalau favorite moment aku sih itu setiap kali kita break, Bani selalu bawa gitar, terus Johnny nyanyi-nyanyi. Jadi kita kayak ngejam gitu, rame-rame. Jadi kita para cast itu kan main gitar. Terus kita main chordnya ngasal, lagunya kita kayak iramanya bikin sendiri, tapi liriknya bikin sendiri. Jadi kayak cerita, lu bikin lirik terserah lo, tapi ngikutin nada gitu. Ntar ganti-gantian. Asik gue. Lanjutan gitu. Aku pernah jadi gini ya, nunggu berapa nunggu jam take. kayak nunggu take berapa jam, kayak 6 jam kalau nggak salah, karena ada salah callingan gitu kan. Tapi nggak kerasa 6 jam sama sekali. Sumpah kayak bener-bener sejam nunggunya, kayak nggak berasa sama sekali karena kebanyakan bercanda sama anak-anak kan. Asik-asik banget soalnya. Asik-asik semua. Senang deh. Rasanya mah kayak nongkrong aja berarti ya sama teman-teman deket aja gitu ya. Nggak berasa kerja. Kayak nongkrong. Oke. Terus abis ini rencana mau bikin lagu bareng-bareng katanya? Enggak. Soalnya jadi kita tuh kayak ngerosting orang, tapi
pakai lirik lagu gitu loh. Kita bikin sendiri Oke. gitu, ngerosting orang, lebih ngerosting di antara misalnya kita ada berlima atau berenam, ya udah kita ngerosting salah satu orang di situ pakai lagu, kita bikin sendiri gitu. Keren. Jadi ngerosting aja ada skillnya gitu, nggak asal ya. Iya. Yang pasti seru banget. Gue kebayang sih maksudnya kebersamaannya, dan itu juga ke-reflect ketika kalian berakting, karena kita lihat acting kalian tuh genuine banget, kayak bener-bener lo lagi sama teman-teman lo aja, dan lo udah barengan sama teman-teman lo, walaupun ya galaknya dapet, berasanya dapet, tapi gue yakin di samping itu kebersamaannya juga berasa banget ya. Berasa banget. Jadi nggak sabar nih, apa langsung masuk season 2 aja? Iya. Boleh. Baru mau episode 2 minggu depannya udah langsung dipancing-pancing ya. Iya. Oke, seru banget denger cerita-cerita dari kalian, dan serunya berasa sampai fans-fans kalian, dan excited banget pengen tahu lebih lanjut. Makanya juga kita kasih kesempatan sekarang buat sahabat video di sini untuk bisa komen-komen dan juga udah bisa nanya-nanya. Jadi kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu adalah Q&A. Sorry, ada efeknya. Harusnya nggak ada ya. Nggak, itu improvisasi MC aja, maafin ya. Yang penting lucu. Yang penting lucu. Biar bisa nongkrong sama cast video original series Live with My Keto. Sorry. Udah tolong Reza ya, aman ya. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Ini dari @arbanilovers. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat Kak Bani mengambil peran sebagai Alvaro? Tantangan baru sih. Baru, dan gue lihat ceritanya juga fresh banget, dari Wattpad juga, terus juga kayak wow, masak-masak ya kan, lucu gitu. Jadi tertarik. Udah gitu ada challenge tersendiri lah. Challenge tersendirinya ya kalian bisa lihat nanti di episode 1. Tuh, udah pada nonton belum pertanyaannya? Iya. Aku suka meranin karakter yang beda-beda kayak gitu, biar lebih ke explore. Oke, jadi di samping itu juga skillnya juga jadi nambah, dan pengalamannya juga jadi nambah gitu ya. Bener banget. Oke, pertanyaan berikutnya, ini adalah pertanyaan kedua, ini pertanyaan untuk Kak Bani dan juga Kak Maria, dari @sabila_pf. Pengalaman apa yang diambil Kak Bani dan Kak Maria dalam memerankan karakter masing-masing? Coba, Kak Maria dulu boleh? Pengalaman yang diambil dari Abel. Jadi karena Abel ini agak-agak maksa ya orangnya, maksudnya dia kurang bisa mengikhlaskan gitu orangnya. Jadi aku agak-agak relate juga sama dia. Belajar mengikhlaskan, belajar menerima keadaan. If it's meant for you, it's for you gitu. Jadi kayak iya, soalnya kan beberapa ada kesamaan juga sama Abel, beberapa traits juga ada yang beda. Belajar dari perbedaan itu juga dan kesamaannya sih. Oke. Jadi emang sebenarnya ada apa nih sama hatinya Maria? Boleh coba diceritakan aja langsung di sini. Ya, lanjut. Jangan. Malah sesi curhat deh di sini. Kalau Kakak Bani gimana nih, Kakak Bani? Ya, pembelajaran yang bisa diambil dari Alvaro sih gini sih, walaupun orang tua nggak mendukung, nggak mensupport apa yang lo lakukan, tapi kalau menurut lo itu benar dan itu baik buat hidup lo, lakuin sampai orang tua lo bisa pada akhirnya mensupport lo. Jadi tetap lakuin. Kalau itu hal yang baik ya, dan itu memang misalnya passion lo, lakuin, kerjain terus. Itu dia, intinya kejar passion lo ya. Kejar passion. Oke. Thank you pertanyaannya dari @sabila_pf. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari @ami_aml_yang_nik. Susah ya namanya ya. Namanya susah. @amil_yang_nik. Apa persamaan dan perbedaan karakter yang diperankan dengan diri kalian sendiri? Siapa nih? Bani dulu boleh? Oke. Gue nggak cinta masak, sedangkan Alvaro cinta masak. Gue nggak setengil Alvaro tengil banget. Dan ngeselin sih. Udah sih kayaknya gitu aja. Sisanya itu aja ya? Sama lah. Jadi kalau misalnya ada yang komen, kok lu tengil banget, berarti actingnya berhasil.
Ya, alhamdulillah. Aslinya sehumble itu nih orang nih, Kak Bani nih, bener-bener mantap nih. Oh, dan gue nggak sepede Alvaro sih. Kalau Alvaro kan pede. Gue nggak Aha, sepede dia. Gue nggak sepede dia. masa sih? Iya, serius. Jadi susah nggak memerankan karakter yang over pede gitu? Susah-susah gampang sih ya. Jadi lebih tepatnya harus ngeblend dulu sama pemain dan ngeblend sama kru semuanya. Kalau emang udah ngeblend baru bisa pede gitu. Oke. Chemistry utama banget ya. Chemistry utama, penting. Oke, berikutnya Maria gimana nih? Persamaan sama perbedaan karakter sama dunia nyata. Perbedaannya Abel itu berani sekali, Maria nggak terlalu se-bold itu orangnya. Kalau Abel kan dia kalau mau ini harus dapat gitu. Kalau aku nggak se apa ya? Seambi itu ya? Seambi itu gitu. Iya, terus persamaannya kayaknya kita sama-sama hopeless romantic deh. Oh. Itu sih persamaan. Gue langsung jadi balapan, sorry suaranya sound efeknya beda. Semangat Maria. Kasih Bani. Semangat aja. Semangat aja untuk menjalani hari kan, masih semangat terus Iya, kan? Bang. Harus. Iya bener. Cakep ya, aku ngelurusinnya aman ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini adalah pertanyaan untuk kalian berdua. Boleh dimulai dari kamu dulu ya, Abel ya. Dari @nisa14, ada nggak adegan yang susah banget dilakuin di series ini? Adegan yang susah banget. Kayaknya waktu aku di pantai deh. Tapi nanti aku spoiler. Spoiler ya? Iya, itu scene terakhir banget. Itu klimaks buat Abel. Ya. Bentar, saya takut. Tapi tungguin aja karena ini berarti salah satu scene yang tersusah gitu ya. Iya, nonton aja. Tunggu episode-episode berikutnya. Aku mau nanyanya, emang susahnya kenapa? Tapi takutnya nanti malah kespa, jadi mending gak usah ya. Gak boleh. Kalau Bani gimana nih, Bani? Adegan tersulit ya. Scene tersusah ya. Itu ada di rumahnya El. Dan itu belum ada di episode 1. Jadi kalian harus nonton. Itu susahnya karena itu first time. Jadi kayak wow, gimana nih? Gue sampai sebelum take tuh sampai kaki lemes, sumpah. Apakah itu? Lihat aja nanti. Itu? Kira-kira apa yang akan terjadi? Kalau nggak salah di episode 2 deh. Oh, minggu depan. Iya. Tunggu kelanjutannya minggu depan. Iya, betul banget. Oke, berikutnya. @desiarum94, ada kesalahan atau kesulitan pas adegan masak apa enggak? Kesulitan apa pas masak? Ada kesulitan atau kesalahan nggak ketika lo lagi masak? Nggak ada sih. Kalau gue sama Zara dan lainnya sih pada aman sih, nggak ada kesalahan, nggak ada kesusahan. Cuman waktu itu si Reinhard pernah tangannya luka karena adegan motong. Iya. Serius? Oh iya. Serius, dia pernah luka tangannya. Nggak begitu dalam sih untungnya, cuman lumayan berdarah. Iya. So. Tapi ketika proses scene memasak gitu tuh sebenarnya didampingin sama chef yang bisa ngasih beberapa tutorial kah atau gimana sih? Ada. Malah sebelumnya kita memang dikasih ini dulu, dikasih cara memotong yang benar tuh, cara memotong kalau sekolah tuh begini, cara masak tuh begini, segala macam. Dan itu memang di waktu adegan memasak memang dipantau juga. Soalnya kan kalau orang-orang yang sekolah memasak dan ngelihat ada scene memasak kan dia langsung kritis, nih bukan anak sekolah nih, ini mah otodidak nih. Jadi itu seru juga ya. Iya, dan itu kan nambahin. Apa tuh? Gimana? Bani dulu. Udah, enggak apa. Silakan. Udah. Maria. Enggak, tadi kan nanya scene tersusah kan? Scene tersusah. Ini aku bisa ralat dengan nggak spoiler.
Oke, boleh. Scene aku naik mobil, aku nyetir mobil. Karena itu aku baru belajar mobil. Baru workshop mobil bener-bener sehari sebelum. Dan itu langsung nyetirnya di Sudirman. Dan aku nyetirin Zara. Dan Zaranya panik setengah mati itu. Jadi aku harus dialog sambil nyetir mobil, susah banget. Kanan kiri aku, belakang dikawal gitu kan. Tapi tetap aja aku melengos-melengos karena nggak fokus sambil dialog kan. Iya benar. Paniknya dapet banget. Keren. Kita ngelewatin hati, Jadi muter. Aduh, susah banget. satu skill terbaru yang didapat sama Maria setelah video original series Live With My Kitos adalah bisa nyetir. Nyambung tuh sama tema, orang temanya masak dia bisa nyetir. Tapi gue setuju sama Abel, sama Maria. Adegan nyetir di sebuah film atau series itu susah guys, karena kamera tuh kadang ditaruh di depan kap mobil atau di samping, dan itu tuh ngeganggu banget. Tuh Bel, gue belain Bel. Iya, keren. Betul. Aku juga setuju kok. Gue juga belain lo pokoknya. Gue setuju banget. Pokoknya ketika pengalaman gue syuting gue, sorry gue bukan aktor. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke pertanyaan dari @Maharani Riri. Ada hal terseru selama syuting nggak nih? Boleh diceritain. Hal terseru mungkin tadi udah kita jelasin sih hal terserunya apa. Jadi kalau kita lagi ngumpul, lagi rame-rame bareng-bareng di base camp, ya kita main gitar rame-rame sambil ngerosting satu persatu orangnya gitu. Oke. Everyday seru sih so far. Kebersamaannya kelihatan banget, sama-sama gitaran, sama-sama santai bareng-bareng. Jadi walaupun berjam-jam tapi nggak berasa, malah ketawa-ketawa terus ya. Iya. Bener-bener. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Cause I'm Yours. Ini nama Instagramnya @cause I am yours. Cause I'm yours. Wow. Misalkan di kehidupan asli kalian terjadi seperti Abel suka ke Alvaro yang bertepuk cinta sebelah tangan, apa yang akan kalian lakukan? Ini buat aku dan Bani nih. Iya, boleh. Lo dulu nih, Bani kayaknya lagi ada gangguan sinyal nih, kita sambil tunggu ya. Okay. Kalau aku di posisiku di dunia nyata ya. Aha. Kayaknya ya udah sih, ikhlasin aja. Oke. Ikhlasin doang. Iya, ikhlasin. Karena kan kalau misalnya, buat apa kalau misalnya kita doang yang berusaha, ya kan? Karena pasti bakal ngekuras energi kita banget. Jadi, ya sudah, ikhlasin aja. Oke. Nah, ini udah gabung lagi. Kalau Maria timnya ikhlasin aja. Aman, santai. Nah, kita lanjut ke pertanyaannya, Bani. Kalau dari lo sendiri nih, kalau misalnya di kehidupan nyata, cinta bertepuk sebelah tangan, yang lo lakukan adalah ngapain? Ikhlasin dan cari yang lain. Keren. Singkat pada jelas. Ikhlasin dan cari yang lain. Move on ya. Move on. Tapi katanya capain diri kayak gitu. Kalau kata quotes ya, it's easier said than done. Asik. Keren. Bener sih. Tapi bener sih, tapi ya udah jalan. Ya udahlah. Oke. Ini adalah pertanyaan berikutnya dari @mbp97. Ada tantangan baru apa yang kalian rasakan dalam memerankan Alvaro dan juga Abel? Pertanyaan ini hampir sama kayak tadi sih sebenarnya. Iya. Udah ngejawab yang pasti ya. Udah itu kalau buat Alvaro lebih ke gimana sih caranya ngebedain gue Arbani yang tadinya nggak bisa masak dan nggak sering masak malah, tapi di sini harus selalu megang alat masak, terus juga memperagakan cara masak juga gitu kan. Jadi emang harus believe aja sih. Yang susah itu bikin orang believe, bikin orang percaya, bikin orang ngerasa kayak ini emang bener-bener hatinya nih kesini nih, atau masaknya bener-bener masak nih kayak gitu ya. Benar banget. Karena yang ditonton kan Alvaro bukan Arbani. Benar. Kalau dari Maria gimana? Ada yang mau ditambahin? Kalau Abel sih bedanya kan
paling belajar lebih dominan aja sih. Soalnya Abel orangnya kan bold banget ya, beda sama aku. Itu sih yang paling aku belajar. Gimana caranya lebih kelihatan tegas dan ambitious gitu. Itu aja ya, padahal di dunia nyata nggak se-ambitious itu ya. Sans aja gitu anaknya. Itu, iya. Oke. Itu dia beberapa pertanyaan-pertanyaan yang udah ada di social media kita. Ini mungkin ada satu pertanyaan yang juga mudah-mudahan kejadian ya. Bakal ada season 2 atau enggak nih, pertanyaan dari satu satu penonton kita nih. Ya, semoga ya ada. Yang namanya itu adalah tadi siapa nih? Your Mind. Bakal ada season kedua apa enggak nih? Harapannya apa nih? Ya, kalau kita sih dari pemain pasti semoga ada, karena pasti seru banget lagi kalau kita ditemuin satu project lagi, dan chemistry juga udah ke-blend kan. Dan pastinya seru banget sih kalau ada season 2. Ya, yang bisa menjawab ada season 2 atau enggaknya kan dari video. Makanya request aja tinggal, gitu. Ayo. Iya, kita tinggal tunggu aja callingannya. Keren. Halus banget. Halus ya. Tapi benar. Makanya salah satu caranya adalah untuk nonton terus video original series Live with My Ketos, dan jangan nonton bajakan ya guys ya. Janganlah, gue nggak suka banget sama yang nonton bajakan. Janganlah. Tuh. Hargai kita semua yang udah capek-capek. Yeah. Kita ngelawan apa ya, ibarat kata kita syuting ketemu orang banyak, ketemu di tempat rame segala macam, kita ngelawan itu demi menyajikan sajian yang bisa kalian tonton, yang bisa menghibur kalian di rumah gitu. Nice. Nih ada satu pertanyaan seru banget nih dari Kiarska. First impression ketemu masing-masing cast gimana? Wah, gue baru ketemu mereka semua di reading terakhir. Gue tuh cuma ikut 2 hari reading doang, dan kayak wah, ini belum pernah se-project semua nih. Jadi first impressionnya apa nih, berhubung ada Maria di sini, lo Ban ngelihat Maria first impressionnya apa nih? Nanti Maria sebaliknya ya. Maria tuh pendiam banget. Iya. Maria tuh pendiam banget. Pernah dia datang ke lokasi, kayaknya baru awal-awal syuting deh. Hari pertama syuting. Dan aku juga belum ada ngobrol banyak sama Maria, dan itu padahal duduk sebelah-sebelahan, udah diam-diaman aja. Maria baca buku. Gue main game, udah gitu doang. Karena gue nggak berani. Gue tuh kalau misalnya orang diam, gue juga diam gitu, karena kayak mungkin nggak mau diganggu kali atau gimana gitu. Takut ngeganggu ya kan, daripada ntar malah jadi menimbulkan first impression ini apaan banget nih orang, ntar malah gimana ya, udah diem aja gitu. Dekat banget nih, iya benar. Oke, first impression lo Maria terhadap Bani pas pertama ketemu. Kan lo lagi baca buku tuh, diem aja. Gimana nih first impressionnya? Pertama kali lihat Bani itu waktu reading terakhir ya, Bani. Nah, iya reading terakhir. Terus ngeliatnya Bani tuh nggak tau pembawaannya kayak dewasa gitu, kayak udah kayak mature gitu pembawaannya. Tapi emang aku ngeliat Bani tuh diem juga. Jadi aku kan juga diem kan, aku harus di approach dulu baru aku nge-approach orang gitu. Terus jadi kita sama-sama diem. Sama-sama diem jadi karena belum banyak ngobrol, jadi udah sama-sama diem gitu deh. Sama-sama diem. Tapi ngeblendnya tuh pas syuting udah berapa lama, atau sebelum mulai syuting akhirnya udah saling asik chemistry-nya gitu? Ngeblendnya malah pas di hari syuting. Ngeblendnya pas di hari syuting. Kebetulan memang di hari pertama syuting itu kita nggak satu frame, jadi masih ada waktu lah buat ngeblend chemistry gitu. Ya kita ngeblendnya pasti dengan bercanda-bercanda dan banyak ngobrol di lokasi di base camp. Kirain ngeblendnya rame-rame gitu sih. Iya. Kirain ngeblendnya blender. Aduh, nggak lucu. Sorry. Oke, sekarang waktunya kita seru-seruan lagi sebelum kita udahin live kita kali ini, karena kita bakal main game. Nama gamenya itu adalah Would You Rather. Asik. Wah, efeknya keren. Oke, jadi pertanyaannya tinggal pilih aja antara yang A atau yang B ya. Oke.
Nanti kasih tahu juga ke kita alasannya kenapa. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama, datang 2 jam lebih awal atau telat 30 menit? 2 jam lebih awal. 2 jam lebih awal. Maria gimana? 2 jam lebih awal. Kenapa nih? Nggak suka diburu-buruin. Dan nggak suka merasa bersalah kayak, aduh gue telat lagi, kasihan yang lain gitu. Iya. Oke. Sama sih. Masuk ke, ayo, ayo. Tapi ada rasa nggak enak gitu. Bener. Nggak ada, bener. Oke. Ada rasa nggak enak pasti. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya. Makan tanpa bumbu atau makan tanpa lauk? Makan tanpa bumbu, Tanpa apa makan bumbu tanpa sih. lauk? Makan Makan tanpa tanpa bumbu bumbu. sih. Bumbu nih. Kenapa dua-duanya pilih bumbu? Enggak, gua tanpa lauk. Kenapa? Ya makan tanpa bumbu tuh gimana, Bel? Ayam aja kalau nggak pakai bumbu gimana rasanya? Aku yang penting kenyang. Make sense. Betul. Bumbu nggak Betul. Makan tanpa lauk ya nasi doang nggak apa-apa lah. Iya sih, nasi sama bumbu ya. Tabur garam nggak apa-apa deh ya. Iya, bener. Tapi Apa begini kecap nih. ya? Oh, iya. Oke, berikutnya. Ini pertanyaan ketiga. Hidup tanpa internet atau hidup tanpa pesawat untuk terbang kemanapun? Hidup tanpa pesawat. Nggak Iya. apa-apa tanpa pesawat. Tanpa Iya. pesawat sih. Kenapa emang? Kan masih ada yang lain. Iya, masih Bisa ada jalur transportasi. darat, bisa jalur Kan- laut. Hidup tanpa pesawat tapi masih bisa road trip. Bener banget. Benar. Pokoknya nggak boleh nggak ada internet ya. Soalnya Iya, nanti zaman kita nggak sekarang bisa susah banget. nonton Susah, video original iya. series Live with My Kitos ya. Halus. Enggak. Episode 1 dan episode 2 gratis. Ayo ditonton. Oke, kita masuk ke pertanyaan keempat, sorry. Punya rewind button dalam hidup atau punya pause button dalam hidup? Rewind. Rewind. Kenapa rewind? Ya Rewind juga sih. kalau menyesal atau kayak kelupaan bisa di rewind. Oke. Maria, kenapa nih Maria? Rewind juga sih, karena kalau mau memperbaiki yang lalu-lalu masih Bener. bisa. Oke. Bener. Oke. Aku nggak akan nanya ya, rewindnya bagian yang mana. Nanti aku Gak usah kan. nggak. Jangan. Oke, berikutnya. Punya kekuatan untuk terbang atau lari secepat kilat? Terbang. Bang. Terbang. Jadi bisa traveling tapi gratis ya? Bener banget. Kalau lari, Oh, benar. Benar. Oke, berikutnya. Makanan enak tapi nggak sehat atau makanan sehat tapi nggak enak? makanan enak tapi nggak sehat. Oke. Makanan enak tapi Sama- nggak sekarang. sama- Kenapa? sama sih. Relate aja. Kan junk food suka juga. Karena yang penting enak. Ini Yang mirip enak. sama motonya Maria tadi tuh. Kan yang penting kenyang. Yang penting ini ya. Oke, masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Jatuh cinta sama sahabat kamu sendiri atau jatuh cinta sama orang yang lo benci? Jatuh cinta sama... Wow, ribet nih. Takut spoiler. Sama Sama sahabat sendiri deh. Sahabat sendiri. Kenapa sahabat sendiri? Kenapa dua-duanya nih sahabat sendiri? Gue karena kalau udah benci. Oh, oke. Kan ada katanya Langsung benci- ngebatasin diri ya. Iya, benci jadi cinta. Kalau gue benci ya udah langsung Aha. ngebatasi. Oke. Kalau Maria kenapa nih? Nah, kalau udah benci pasti nggak benci sih, kalau misalnya udah nggak suka pasti udah langsung nggak mau asosiasiin diri sama orang itu. Bener. Nggak mungkin ada kemungkinan untuk itu juga sih. Oke. Ya. Oke. Jadi mendingan sama sahabat ya, yang udah Yes. kenal diri lo apa adanya dan dari Yes. dulu udah kenal sama lo gitu ya. Oke. Bener. Berikutnya, punya banyak temen tapi nggak ada yang naksir
Atau punya banyak orang yang naksir, tapi nggak punya temen? Punya banyak teman tapi nggak ada yang naksir. Oke. Kenapa nih? Iya, sama. Punya banyak teman tuh anugerah, asik. Keren. Terindah yang Susah pernah aku nyari miliki temen. nggak? Enggak. Kayak lirik lagu. Iya, sorry. Kalau Maria gimana? Punya banyak teman juga. Oke, kenapa tuh? Karena enak aja di-surround sama orang-orang baik gitu kan. Bener. Banyak yang support. Oke. Pertanyaan berikutnya, terdampar di pulau tanpa makanan atau terdampar di pulau tanpa air minum? Tunggu, terdampar di Terdampar mana di yang pertama? Terdampar di pulau tanpa Iya. makanan atau terdampar di pulau tanpa minuman? Terdampar di pulau tanpa makanan. Oke, kenapa? Karena kita sebagai manusia perlu air untuk bertahan hidup. Benar. Survival mode ya? Ya, kita bisa nggak makan seminggu, tapi kita nggak bisa minum 3 hari. Tahu gua. Smart. Iya, betul. Keren. Oke, pertanyaan terakhir. Ke sekolah nggak mandi atau ke sekolah nggak bawa buku sama alat tulis? Nggak mandi. Ke sekolah nggak mandi. Nggak mandi. Kenapa? Karena gue Karena nggak bawa alat tulis dan lain-lain. catatan atau buku tuh perlu banget penting soalnya. banget buat sekolah. Iya sih. Iya. Gue mah mending nggak bawa. buku sama parfum lah. Iya benar. Nggak salah Gue mah sih, mending. waktu SD. Oh iya. Nggak mandi Nggak- waktu itu ya gara-gara nggak buru-buru mandi. banget kan. Gue sih nggak pernah. Mobil waktu SD waktu itu. Gue pergi di mobil bawa cup 2 gitu, satu buat keluar, satu kayak Mr. Bean. Waktu SD. Keren. Pengalaman pribadi ya. Wah gila. Itu dia game kita. Would you rather? Tepuk tangan lu dong. Mantap. Terima kasih banyak udah main ngobrol-ngobrol barengan sama kita. Terakhir nih buat sahabat video yang lagi nonton dan sampai sekarang belum nonton episode 1, belum nonton video original series Live with Makitos. Kenapa harus nonton? Silakan dari Maria dulu boleh. Karena menurut aku nggak bakal bilang ini beda dari yang lain ya, karena bakal klise banget. Tapi menurut aku ini ceritanya fresh sih, karena masak-masaknya itu loh yang bikin aku sebagai mungkin kalau misalnya aku jadi penonton bakal tertarik, karena jarang gitu lihat set sekolah masak, itu jarang banget aku temuin sih. Dan ini percintaannya bener-bener bukan cinta segitiga doang, tapi segi 4, serumit itu. Jadi ya. Segi 4 ya. Betul. Oke. Wah, Marianya kayaknya koneksinya ya. Kayak Boleh? gantian nih. Ban? Gantian Ya, nih, pas nih. Gimana, Ban? Kalau gue, kalian harus tonton karena benar kata Maria, ceritanya fresh, ditambah ada adegan masak-memasak yang dijamin membuat kalian ngiler, ditambah Sorry, lagi kepotong. kalian pasti akan, nggak apa-apa Mar, akan suka karena Alvaro dan El sengeselin itu. Alvaro dan El sengeselin itu. Wah, pas banget nih. Si Maria udah cabut juga. Kalau gitu kita udahin aja kali ya live kali ini. Ya, boleh. Sebelumnya terima kasih banyak kita mau ucapin buat Maria tadi udah gabung barengan sama kita, dan buat Bani juga udah ngobrol-ngobrol barengan sama kita. Sehat-sehat terus ya, sampai ketemu lagi ya. Sama-sama Kak, thank you juga nih Reza. Terakhir Video. kita mau ngingetin satu hal kali ya, kalau misalnya episode 1 udah bisa ditonton di video langsung ke video original series Live with Makitos, episode 1 dan episode 2 gratis, tayang setiap hari Selasa, dan kita ngingetin untuk tidak melakukan pembajakan dan Bener. langsung nontonnya tuh cuma di video, langsung nonton video original series Live with Makitos. Dan kita mau ngucapin terima kasih banyak untuk media partner kita, ada Ardan Radio, Prambors, ada Tabloid Nyata, Suara.com, Republika, Berita 1, dan IDN Times, dan juga Tempo. Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak yang udah ikutan join barengan sama kita di sini. Terima kasih banyak semua. Maria, terima kasih banyak Bani. Thank Sehat-sehat, you so much, sampai Kak. ketemu di lain kesempatan. Siap. Gue Reza Kadri, pamit. Bye-bye. Bye-bye semua.